warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Bu Amanda. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Udah siap belum teman-teman? Oke, kita lanjut. Let's go. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita harus tahu apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya yaitu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa aja sih yang mempengaruhi laju reaksi? Dan apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Teman-teman ada yang tahu atau enggak nih? Nah, bener banget nih teman-teman, laju reaksi itu yaitu kecepatan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya jumlah hasil reaksi tiap satuan waktu. Gimana nih teman-teman? Udah tahu kan sekarang apa itu laju reaksi? Oke teman-teman, di situ kan ada lambang P dan lambang H. Untuk lambang P itu sendiri yaitu pereaksi dan H itu hasil reaksi. Dan diketahui juga V itu sama dengan min delta P per delta T dan V sama dengan plus delta H per delta T. T itu satuan waktu, untuk P itu pereaksi, H itu untuk hasil reaksi. Untuk laju reaksi di pereaksi itu minus, dan sedangkan di hasil reaksi atau H itu yaitu plus atau positif. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Coba teman-teman ingat-ingat dulu, ada apa aja sih? Good job, bener banget teman-teman. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. 1. Luas permukaan, 2. Suhu, 3. Konsentrasi, 4. Katalis. Oke, pertama-tama kita akan membahas yaitu luas permukaan. Oke teman-teman, di situ kan terpampang sebuah gambar yaitu obat. Yang pertama ada obat berbentuk tablet, yang satu obat berbentuk serbuk. Menurut teman-teman, mana sih obat yang mudah banget terlarut? Iya, bener banget teman-teman. Yang mudah terlarut itu yaitu berbentuk serbuk daripada berbentuk tablet. Kenapa kok bisa kayak gitu sih? Oke teman-teman, karena semakin kecil luas permukaannya, maka semakin luas juga bidang sentuhnya yang akan bersentuhan dengan partikel lain dan memudahkan untuk cepat terlarut. Seperti itu teman-teman. Pada gambar terdapat satu bongkah besar kepingan zat padat dan 3 buah kepingan zat padat dengan ukuran lebih kecil. Bagaimana sih pengaruh ukuran kepingan zat padat tersebut terhadap laju reaksi? Pengaruh dari luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuhnya semakin luas dan laju reaksinya semakin cepat dikarenakan semakin banyaknya kemungkinan terjadinya tumbukan yang disebabkan oleh luas permukaan bidang sentuh yang semakin luas. Seperti itu. Pada faktor yang kedua ini yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada suhu. Pada gambar terdapat gambar panci dengan air panas dan panci dengan air biasa. Kemudian dimasukkan gula. Menurut kalian manakah yang akan mudah terlarut? Pada panci A yang berisi air panas atau panci B yang berisi air biasa? Manakah yang mudah larut? Ya, benar sekali, yang akan mudah larut yaitu pada panci A yang berisi air panas. Dikarenakan semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat juga gerak partikel yang ada di dalamnya, sehingga akan mempercepat atau semakin memungkinkan terjadinya tumbukan yang mempercepat laju reaksinya. Begitu. Untuk hubungan antara suhu dengan laju reaksi dapat dijabarkan sebagai berikut. Hubungan antara suhu dengan laju reaksi yaitu semakin tinggi suhu, maka semakin cepat gerak partikel dalam larutan, sehingga kemungkinan partikel bertumbukan semakin besar, yang menyebabkan laju reaksi pun semakin cepat. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Berikutnya, pada faktor yang ketiga ini yaitu ada konsentrasi. Pada gambar terdapat labu elemen air A dan labu elemen air B. Pada labu elemen air A berisi
HCl 0,5 molar dan labu elemer B berisi HCl 1 molar. Labu elemer A mempunyai partikel lebih sedikit daripada labu elemer B. Dikarenakan labu elemer A mempunyai konsentrasi HCl sebesar 0,5 molar, sedangkan labu elemer B mempunyai konsentrasi HCl sebesar 1 molar. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena semakin besar konsentrasinya, maka jumlah partikelnya juga semakin banyak dan kemungkinan terjadi tumbukan juga semakin besar. Itu menyebabkan laju reaksinya semakin cepat, seperti itu teman-teman. Jadi untuk faktor yang ketiga ini mendapatkan kesimpulan yaitu semakin besar konsentrasinya, maka semakin pekat suatu larutannya, semakin banyak juga partikelnya. Nah, semakin banyak kemungkinan terjadi tumbukan karena partikelnya tadi semakin banyak kan, dan menyebabkan laju reaksinya semakin cepat. Gimana nih teman-teman, paham belum nih buat faktor yang ketiga? Kalau sudah, kita lanjut ke faktor yang keempat. Pada faktor yang keempat ini yaitu ada katalis. Pada gambar terdapat sebuah mangkok berisi nasi. Nasi bila kita makan akan masuk ke lambung. Di lambung itu ada enzim maltase ditambah H2O. Itu merupakan sebuah katalis yang mempercepat suatu reaksi agar menjadi glukosa yang berguna untuk tubuh kita. Jadi teman-teman, ada yang tahu nggak sih fungsi katalis atau arti katalis itu apa? Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Jadi katalis nanti akan masih ada tetap, tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Dan laju reaksi dipercepat dengan cara mengurangi energi aktivasi. Itu merupakan fungsi dari katalis itu sendiri. Begitu teman-teman. Katalis juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ada katalis homogen dan katalis heterogen. Yang pertama yaitu ada katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Biasanya katalis dan reaktannya itu berwujud gas atau cair. Nah, contohnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada H2SO4, ada NaOH, dan ada KOH. Oke, untuk selanjutnya yaitu katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis dan reaktan yang berada dalam fase yang berbeda. Misalnya katalisnya berwujud gas. Nah, contohnya ini ada logam nikel dan platina. Nah, selanjutnya ada energi aktivasi. Katalis berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi atau EA. Kondisi ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi karena titik energi aktivasinya itu di puncak dan setelah ditambahkan katalis akan menurun ke bawah. Itu yang menyebabkan kenapa tumbukan efektifnya lebih sering terjadi. Seperti itu teman-teman. Untuk kesimpulan pada faktor keempat ini yaitu semakin banyak katalis yang digunakan, maka energi aktivasinya atau EA itu semakin turun. Ditunjukkan seperti gambar di samping itu. Terus tumbukan efektif itu lebih sering terjadi karena kan tadi energi aktivasinya turun menjadi misal di puncak, ada di puncak menjadi turun lebih sedikit. Seperti itu teman-teman. Nah, itu juga yang menyebabkan laju reaksinya semakin cepat. Seperti itu teman-teman. Oke, udah selesai nih materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau enggak nih? Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal ya. Untuk soal yang pertama itu, gambar berikut merupakan reaksi antara 10 ml larutan Na2S2O3 dengan 10 ml larutan HCl. Nah, untuk soalnya tuh laju reaksi yang mana dipengaruhi oleh suhu terdapat pada tabung reaksi keberapa ya teman-teman? Kita amati sebagai berikut. Untuk pembahasannya itu yaitu dipengaruhi suhu, berarti yang berbeda itu suhunya, bukan konsentrasi dari HCl-nya. Kita cari dulu mana yang konsentrasi HCl-nya itu sama dulu. Oke, kita cari dulu HCl yang sama itu pada tabung berapa. Ternyata pada tabung 2, 4, dan 5. Berarti di antara 2, 4, dan 5 kita cari di option dulu. Kalau 1 option A salah, option B salah, untuk option yang C juga salah karena 3 itu ada 0,5 molar. Untuk option D ternyata juga salah, dan yang benar itu option E karena mempunyai 1 molar HCl
sama-sama punya 1 molar HCl dan punya suhu yang berbeda, yaitu tabung 4 ada 28 derajat Celcius dan tabung 5 ada 35 derajat Celcius. Oke teman-teman, berarti jawabannya yang benar adalah E. Begitu teman-teman. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye.